wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita muliakan Buya Dr. Samalanis, yang selanjutnya Ustaz Yeti. Ada beberapa pemahaman yang ingin kami jelaskan seperti ini. Yang pertama mengenai sumpah. Tadi dikatakan konsekuensi kepada sumpah itu adalah dosa, bila mana tidak dilaksanakan atau tidak. Dalam pengalaman sehari-hari, ketika kita misalnya untuk diundang rapat atau diundang satu pertemuan segala macamnya, atau diundang pengajian, besok datang ya, jawabannya insya Allah. Jawabannya insya Allah. Insya Allah ini kita temui dalam sehari-harinya, itu tidak diajari, tidak dikerjakan, atau tidak dipenuhi. Apakah perkataan insya Allah sini konsepsinya sama dengan dosa yang tadi adalah sebagai perencanaan daripada tidak sumpah itu sendiri. Kemudian yang kedua, mungkin agak sedikit di luar, ini pemahaman juga mengenai ayat Luqman 34. Di situ dijelaskan bahwa hanya di sisi Allah sajalah ilmu tentang hari kiamat itu. Allah yang berhujan dari langit, kemudian Allah yang mengetahui apa yang ada dalam hari, kemudian tidak seorang pun yang tahu dengan pasti yang apa akan dikerjakan esok hari, dan selanjutnya tidak seorang pun yang akan tahu di bumi mana dia akan meninggal. Lalu ini kita pakai dengan kemajuan IT, kemajuan teknologi. Misalnya dalam rahim itu ibu dokter bisa ada melalui scan, kadang-kadang bisa disimpulkan oleh dokter sekali bahwa dalam rahim ibu itu ini laki-laki atau perempuan. Kemudian tidak diketahui apa yang akan terjadi besok. Tapi dengan perencanaan dengan ilmu manajemen segala macamnya, itu sudah didesain sedemikian rupa. Misalnya ketika penembakan sebuah rudal misalnya, itu dilihat daripada diatur dengan remote control itu, pas sasaran ini. Tidak situ. Itu bagaimana kita melihatnya ayat atau dasar dalil itu dengan kemajuan teknologi. Baik, itu. Terima kasih. Pertama, berkait, kita jawab satu-satu dulu ya. Berkait pertama tentang sumpah. Ya, kita kan dia sudah disumpah akan begini. Tapi ketika dalam pelaksanaannya dia jawab insya Allah orang awak kan banyak kayak indaknya gitu. Nah, ini bagaimana nih Buya? Untuk pertanyaan pertama ini, bagaimana konsekuensinya terhadap orang yang menjawab insya Allah tapi dalam hatinya enggak gitu, ya. Cuma menjawab secara diplomatis saja, ya oke, insya Allah, tapi semana-mananya enggak. Nah, ini bagaimana konsekuensinya dengan kosong tadi ya? Baik, Ustaz Zeki, atas pertanyaan Bapak Haji Al-Magri, saya ingin mengatakan bahwa kata ayyasa Allah itu, jika ada kamu melakukan perjanjian termasuk bekerja, itu kan perjanjian itu. Bagi PNS, bagi polisi, bagi ABRI, bagi pejabat, itu kan janji. Dia bersumpah akan melakukan pekerjaan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertanyaan, kenapa tidak insya Allah? Mestinya kan dibuat insya Allah, saya bersumpah akan melakukan pekerjaan, menjalankan tupoksi saya, di ujungnya insya Allah, kan itu mestinya. Kenapa tidak dipakai kata insya Allah?
karena job description dalam bahasa dalam bahasa manajemen jelas menjadi A, jabatan ini tugasnya 1, 2, 3, 4, 5. Jelas pekerjaannya yang akan dilakukan dan sudah dibuatkan kerangka kerjanya, sudah didanai untuk itu, ini sekian dananya, ini sekian-sekian. Sebut misalnya guru, dia bersumpah akan melaksanakan pekerjaannya, yaitu melakukan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Ending daripada pekerjaannya itu adalah anak-anak cerdas, anak-anak pintar, anak-anak pandai, anak-anak berakhlak. Tahu dalam kenyataannya, dalam sumpahnya itu tak terlaksana dengan dirinya melakukan tugasnya, dan dari hasil pekerjaannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dia kena. Yang pertama sebagai subjek, yang kedua dari hasil pekerjaannya. Ketika itu yang bersangkutan telah melanggar sumpahnya, maka hukumnya berdosa. Baginya melakukan kelebihan atau kekurangan dari yang diucapkannya tidak terlaksana, maka itu menjadi dosa kepada yang bersangkutan. Beda dengan kata insya Allah. Nanti Bapak datang ya dalam rapat, jawabnya insya Allah. Benarnya adalah kata insya Allah lebih kepada 70% akan hadir. Kata insya Allah adalah di atas 51% ke atas kemungkinan hadir, kemungkinan datang, kemungkinan melaksanakan pekerjaan. Nah, kalau dalam sumpah tadi akan melaksanakan pekerjaan, dan itu pasti. Tapi tidak mungkin insya Allah akan saya kerjakan, tidak bisa begitu. Karena dia digaji, karena dia berjanji untuk melaksanakan pekerjaan tadi, maka dia harus disumpah. Sementara orang yang akan berjanji undangan atau bekerja insya Allah, karena tidak ada kontrak, karena tidak ada pekerjaan, dan mereka tidak dibayar, bisa membedakan Bapak. Apa beda sumpah dengan insya Allah? Itu jawabannya. Kenapa tidak insya Allah? Karena jelas kontraknya, jelas tupoksinya, jelas kerangkanya, jelas gajinya, jelas honornya, jelas konsekuensi pekerjaannya. Sementara orang yang mengatakan insya Allah tidak jelas konsekuensinya, tidak jelas pekerjaannya, maka cukup dia mengatakan insya Allah. Insya Allah itu pun untuk di atas 70% kemungkinan dia hadir, kemungkinan dia bisa mengerjakan, kemungkinan dia bisa datang. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Ustaz Zeki. Pertanyaan yang kedua, dalam surat Luqman itu Buya, bahwasanya Allah sudah menyatakan kita ini tidak tahu akan terjadi besok hari, kita tidak tahu apa yang dalam rahim, kita juga tidak tahu kapan kita mati. Tapi dengan kemajuan teknologi hari ini, baik secara manajemen, baik secara teknologi, orang sudah bisa melihat ke depannya bagaimana. Bahkan kan BMKG, Badan Meteorologi Geofisika, sudah bisa memprediksi bahwasanya akan terjadi tanggal sekian bulan purnama. Berarti bagaimana ini? Sementara dalam ayat mengatakan kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Sementara teknologi bisa memastikan besok terjadi angin topan, besok terjadi gempa bumi dan lain sebagainya. Ini bagaimana dalam pandangan ini Buya? Apakah ini bertolak belakang atau memang ada semacam karunia atau anugerah yang diberikan kepada manusia? Ya, terima kasih Ustaz Zeki atas pertanyaan Pak Haji Al-Makri. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayatnya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak akan memberi orang lain, orang itu ilmu pengetahuan terkecuali sedikit. Dalam surat Ali Imran, warrasikuna fil ilmi,
ada orang-orang yang telah diberi oleh Allah ilmunya itu, bahkan 200 tahun ke depan sudah tahu gempa yang akan terjadi atau gejalanya, atau gerhana yang akan datang sudah tahu. Bahkan terakhir ini orang sudah kenal apa yang terjadi di dalam rahim ibu, anaknya laki atau perempuan sudah bisa, ini anaknya cacat atau tidak cacat sudah tahu semua. Begitu hebatnya teknologi. Begitu juga dalam pekerjaan, orang sudah punya manajer yang disebut dengan kajian-kajian perencanaan. Dia sudah punya planning, dia sudah punya organizing, dia sudah punya activating, dan dia sudah punya evaluasi dan sudah ditetapkan. Dan ini sudahnya 30 hari, pekerjaan ini selesainya 80 hari, pekerjaannya ini 60 hari. Betapa hebatnya teknologi canggih. Bahkan dengan pesawat terbang pun orang sudah bisa menerka berapa ke lintang lujurnya, dia belok kanan, belok kiri, dan kalau dia keluar di jalan itu dia akan tidak terpantau oleh pihak bandara, ya kan? Bahkan di udara ini jalan-jalannya banyak ibu. Ketika kami berdiskusi dengan para manajemen penerbangan, oh tidak bisa Prof, kita keluar dari jalur. Apabila keluar dari jalur, dia tak terpantau dari monitor. Itu yang disebut dengan kehilangan arah, atau disebut kehilangan kontak. Hilang kontak. Kapan terjadinya hilang kontak? Katanya ketika pesawat itu tidak menempuh jalurnya. Jadi kalau kita ke Padang Jakarta itu ada tingkat ketinggian, ada tingkat kerendahan, ada saatnya dia cepat, speednya ada rendah. Itu ada aturan semua. Kerja pilot dan kopilot hanya bisa tidur-tidur, bisa mota-ota, bisa ngopi-ngopi, karena sudah dimotor dengan alat-alat modern semua. Apalagi kalau perjalanan jauh ke luar negeri seperti ke Jerman, itu 14 jam. Itu pilotnya tidur ada dia. Di setelnya, remote-nya, segala macam, dia tidur, begitu dia. Begitu hebatnya teknologi. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, atas pertanyaan tadi kesannya bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah lah yang mengetahui tentang peristiwa kiamat. Tapi sekarang telah banyak orang meramalkan akan terjadi kiamat tahun 2035. Itu contohnya. Nah, dan ini adalah dekade kelima dari sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW, Nabi khilafah, dan berakhir tanggal 3 Maret 1924. Sudah itu namanya dekade stagnan, tak ada kepemimpinan. Dan setelah itu tanda-tanda akan kiamat. Sehingga ada yang mengatakan 2035 telah terjadi kiamat. Nah, kiamat yang macam apa? Kiamat yang seperti model yang dia gambarkan oleh Allah itukah? Karena sejumlah tanda-tanda kiamat itu sangat banyak. Atau baru yang dikatakannya kiamat kecil? Itu kan tidak pasti. Tidak pasti. Oleh karena itu Allah lah yang tahu tentang terjadinya tentang kiamat itu. Termasuk apa yang akan kita kerjakan besok pagi. Memang perencanaan telah kita tetapkan, tapi belum tentu, belum bisa dipastikan. Mungkin terjadi gempa, mungkin terjadi tsunami, mungkin terjadi seseorang itu sakit atau mati, kan tak pasti. Maka kata pasti hanya ada pada Allah. Karena itu hak absolutnya Allah Ta'ala. Dan tentu terkait juga dengan janin yang ada di dalam rahim ibu. Memang sudah diketahui oleh canggihnya ilmu pengetahuan itu laki atau perempuan, cacat atau tidak cacat. Tapi bagaimana dia menggerakkan jantung? Bagaimana dia mensinkronkan kekuatan jantung yang ada pada ibunya dengan jantung yang ada pada anaknya? Tak semua bisa menerka dengan pasti. Hanya mengira kemungkinan jantung ibunya sejalan dengan jantung bayinya. Tapi bagaimana sejalannya itu? Dibuktikan dengan kenormalan yang ada di dalam rahim ibu. Tapi bagaimana sebenarnya yang terjadi? Allah a'lam bishawab. Barangkali seperti itu Pak. Jadi tetap saja kita yakin
Allah lah yang menentukan segala-galanya. Kita punya perencanaan, keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu seperti itu Pak. Baik, terima kasih banyak Buya. Tadi sudah dijawab tuntas, insyaallah mudah-mudahan dapat dipahami. Dia merdekakan negara ini dengan darah. Karena memperjuangkan bangsa dan negara ini, maka kami akan mengikuti Nabi itu. Maka kami akan memerangi kalian. Rasul menjawab, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amal. Ya, ini programnya Mari Mengaji. Hijrah orang hijrah pula dia. Apakah bunga bank itu riba? Kehadiran FKUB ini Di tarbiyah di sunnah wal jamaah.